kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-23. Sesi kali ini akan mengusung topik yang terkait dengan Hari Energi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Salah satu isu sentral energi di dunia adalah transisi energi. Seperti kita tahu, pemerintah Indonesia telah menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Sementara pemerintah telah berkomitmen untuk penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Transisi menuju target bauran energi dan target penurunan emisi membutuhkan kebijakan yang tepat dan langkah yang nyata. Untuk membahas serba-serbi transisi energi, kita kedatangan Dr. Oki Muraza, saat ini sebagai Senior Vice President Research and Technology Innovation PT Pertamina Persero. Mari kita sebut bersama Pak Oki. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mengikuti sesi ini secara live dan memiliki pertanyaan, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau fitur komen di YouTube. Selagi ada waktu, kami coba sampaikan pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Silakan Pak Roy untuk memulai. Ya, apa kabar Pak Oki? Baik Pak Roy, Pak Budi, alhamdulillah sehat Pak. Semoga Pak Roy dan Pak Budi juga sehat selalu nih Pak. Sama-sama Pak, sama-sama karena sekarang kesehatan lebih mahal daripada liburan Pak. Baik, kita akan awali pertanyaan ini Pak ya. Bisakah Bapak jelaskan pengertian transisi energi kepada kita semua, Pak? Ya, makasih Pak Roy, Pak Budi, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih nih sudah bersama kita nih di hari yang ini cerah ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu weekendnya juga. Jadi Pak Roy, Pak Budi, Bapak dan Ibu, transisi energi ini adalah bagian dari transformasi ya, di sektor energi yang sejauh ini itu merupakan karbon intensif ya, karbon intensif yang mostly berdasarkan hidrokarbon. Kemudian kita berusaha melakukan shift ke low carbon energi. Ya. Ini memang di dunia ini sudah sering terjadi transformasi ya. Seperti kita pernah lihat itu di tahun 1800 itu mostly primary energy consumption itu kan dari biomass ya. Kemudian menjelang 1900 itu mulai batu bara gitu ya, sampai kemudian ada introduction crude oil di tahun 1900-an. Kemudian kita juga melihat tahun 70-an itu ya, mulai ada introduction of renewable energy, mulai menggantikan hidrokarbon, dan di tahun 70-an itu juga ada teori peak oil teori gitu ya, bahwa nanti akan habis sumber oil and gas dan seterusnya. Kemudian di tahun 50-an itu kita melihat juga ada inovasi seputar atomic fission ya, dan seterusnya. Dan tahun 90-an ini kita mulai melihat semakin banyaknya ya penggunaan energi terbarukan karena ada concern untuk climate change. Nah, itu kita bisa melihat ada beberapa event penting ya di dunia ini. Yang pertama yang kita lihat itu misalnya tahun 1997 itu ada Kyoto Protocol, itu ada kesepakatan untuk mengurangi emisi. Yang menarik dari Kyoto Protocol itu dia lebih menekankan ke prinsip-prinsip common but differentiate role (CBDR) ya. Jadi negara-negara maju yang memang GDP-nya sudah tinggi, emisinya sudah tinggi itu memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan negara-negara berkembang ya dengan GDP yang lebih rendah. Kemudian akhir-akhir ini kita ada lagi yang namanya Paris Agreement. Paris Agreement itu lebih mendetail lagi karena memang ada kebutuhan yang mendesak. Mulailah di-announce bagaimana caranya kita mengurangi kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat. Itu mulailah beberapa negara mengumumkan kapan mencapai net zero gitu ya. Biasanya negara-negara maju announce itu di
2050, dan kemudian kita mendengar juga India 2070 gitu ya, dan seterusnya. Jadi transformasi di bidang energi itu yang kita kenal sebagai transisi energi. Pak Roy, Pak Budi, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Oki penjelasannya. Kemudian pertanyaannya adalah, seberapa penting sih Pak arti transisi energi saat ini ya, di tengah dunia yang sedang berubah, Pak? Terima kasih Pak Budi. Jadi memang ini penilaian yang sangat menarik Pak Budi, karena kita melihat saat ini, apalagi kalau misalnya kita lihat scale-nya itu, kita lihat 1 tahun terakhir ini ya, di mana ada geopolitical tension, itu kajiannya semakin kompleks gitu ya. Tapi secara umum memang kita dengan concern lingkungan yang semakin climate semakin tinggi, itu kita perlu memikirkan energi transisi yang mengcover 3 hal penting ya. Kita menyebutnya sebagai energi trilema. Itu yang pertama adalah security ya. Kita melihat apa yang terjadi di Sri Lanka, kita melihat apa yang terjadi di Inggris ya, 2 perdana menteri. Jadi energy security sangat penting ya. Kemudian yang kedua adalah energy affordability ya. Itu bagaimana terutama untuk negara seperti Indonesia yang GDP per kapitanya itu less than 5,000 US dollar ya, itu affordability itu sangat penting. Even untuk negara-negara yang kita lihat GDP per kapitanya sudah above 20,000 ya, itu sangat penting affordability-nya. Kemudian kita match dengan kebutuhan climate ini ya, itu energy sustainability. Nah, tentunya Indonesia dengan kebutuhan penduduk yang semakin besar, 270 juta dan seterusnya, kebutuhan untuk memenuhi energi trilema itu semakin kuat gitu ya. Karena bagaimana caranya kita secara ekonomi, ini ada Pak Budi ini, saya takut menggunakan istilah ekonomi, tapi secara ekonomi kita tetap tumbuh gitu ya. Growth ada growth. Dan itu kuncinya adalah security dan affordability. Tapi di sisi lain kita bisa menurunkan emisi. Itu dari sisi sustainability-nya, Pak Budi. Nah, kita beruntung tentunya di Indonesia, bagaimana kita menggunakan kekayaan Indonesia ya. Kita biodiversity-nya, keragaman hayatinya salah satu yang top 3 ya di dunia, di muka bumi ini, dan juga kita perlu melihat potensi-potensi apa saja yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ini jadinya saya awam Pak ya soal energi, tapi apa pandangan Bapak nih ya, seberapa signifikan pengaruh yang tadi Bapak sudah omongkan itu tentang keberadaan transisi energi terhadap penurunan emisi yang tadi Bapak sebutkan? Iya, makasih Pak Roy. Jadi mungkin secara besar itu kita ada yang mengenal, berbicara emisi ya, kita ada yang mengenal sebagai GHG, greenhouse gas ya. Apa saja sih gas rumah kaca itu ya? Gas rumah kaca itu yang paling terkenal tentunya CO2, karbon CO2 ya, karbon dioksida. Kemudian yang kedua yang kita kenal juga adalah CH4 atau metana atau methane. Nah, ini juga besar potensinya jika kita ingin menurunkan emisi. 2 ini yang tentunya lebih mudah untuk di-observe. Ada lagi 4 lagi yang lain, itu ada N2O, ya, kemudian ada HFC ya, mengandung fluor, kemudian ada another gas yang mengandung fluor ya, perfluoro PFC, kemudian ada yang mengandung fluor juga, NF3, kemudian ada yang mengandung sulfur. Nah, intinya kalau berbicara secara emisi, sebetulnya ada banyak gas yang perlu dikendalikan gitu ya. Tapi tentu untuk memudahkan biasanya kita menghitung atau measure-nya tuh di CO2. Nah, semuanya itu bisa kita ekuivalenkan dengan CO2. Nah, sejauh ini memang
sektor energi, transportasi yang berkaitan dengan energi transisi ini memang porsinya besar. Jadi ketika kita bisa lebih agresif lagi di bidang-bidang ini, itu bisa kita lebih menurunkan emisi ya, baik itu di industri, sektor industri, kemudian sektor transportasi, itu bisa memiliki impact untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara global. Jadi dengan kata lain secara sederhana Pak ya, saya soalnya awam, berarti kita harus menurunkan CO2, begitu Pak? Iya, jadi menurunkan emisi ya, emisi Iya, gas emisi rumah kaca itu ya, dengan mengendalikan CO2 gitu Pak ya. ya yang paling mudah ya, yang karena CO2 aja ini kami exercise-nya cukup ini menyita waktu. Iya. Kemarin kebetulan sharing aja Pertamina menyusun net zero-nya Pak. Jadi menurut net zero kami bekerja di MRV-nya ya, measuring, reporting, dan verification-nya itu cukup besar ininya, aktivitasnya ya. Dan tentunya dimulai dari CO2, nanti kita CH4 itu terkait dengan CO2 nanti, karena itu sekitar GSG factor-nya CH4 itu sekitar 30 kali dari CO2, dan kedepannya bisa dunia lebih melihat lagi ya gas-gas rumah kaca lainnya itu. Tapi bisa dimulai dengan CO2. Menarik Pak. Tadi kan di depan kita bicara, atau banyak masyarakat lah Pak ya, Pak Oki bicara mengenai energi terbarukan. Pemerintah tadi sudah saya sebutkan punya target bauran energi terbarukan sebesar 23% tahun 2025 Pak. Nah pertanyaannya adalah, apa sih keterkaitan Pak transisi energi ini dengan bauran energi terbarukan Pak? Iya, menarik nih pertanyaan lanjutnya nih dari Pak Budi. Jadi energi transisi itu dapat kita kejar dengan dua hal. Yang pertama adalah how to increase the portion of renewable energy. Ya, kita berusaha meningkatkan tuh yang green ya, green energi itu kita tingkatkan porsinya. Misalnya ya di Indonesia kita kaya akan geothermal, kita punya hydropower, kita punya di beberapa daerah punya irradiation yang cukup dari sinar matahari, terus kita pasang solar PV gitu ya. Ini menambah porsi dari energi yang terbarukan gitu ya. Itu strategi pertama. Strategi kedua itu adalah menurunkan emisi dari current operation. Jadi apa yang ekosistem energi yang sudah menghidup kita hari ini, itu kita berusaha turunkan emisinya. Dan tentunya ini berkaitan dengan bauran energi kita. Jadi tadi Pak Budi menyebutkan 23% di 2025, kemudian di 2050 itu ya angkanya sehingga saya mencapai 31%. Jadi kita bergerak dari 1/4, seperempat, kemudian target selanjutnya itu sepertiga. Itu cita-cita besar tentunya. Gimana caranya kita melakukan shifting gitu ya, melakukan shifting berdasarkan potensi Indonesia. Jadi kita lihat potensi Indonesia itu apa saja, dari situ kita kejar volume bisnis terbarukannya, dan dari situ kita kejar pengurangan emisinya. Nah itu tentunya yang membuat transisi energi ini berkaitan erat dengan bauran energi kita. Jadi energi mix kita itu memang fungsi dari usaha kita di transisi energi ini. Baik Pak, ini sudah ada beberapa dari peserta Pak yang menanyakan. Saya akan bacakan secara langsung Pak ya. Ini dari Bapak Antoni Hamzah. Selamat pagi Pak Oki. Fakta penting yang sering diabaikan adalah rendahnya kualitas intensitas sumber surya dan angin di Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana strategi yang cocok untuk dekarbonisasi dalam di Indonesia? Iya, menarik memang Pak. Jadi memang mostly ya di Indonesia kalau untuk sumber daya surya itu radiation-nya itu 4 jam Pak, 4 jam. Tapi tentu bergantung daerahnya juga Pak ya. Jadi misalnya kalau di daerah Nusa Tenggara itu lebih besar, kalau di Bogor
Itu agak kurang ya Pak Budi ya, karena kita mesti sering-sering ngangkat jemuran kan karena sering hujan gitu ya. Dan angin juga kami juga berusaha mendata ya, memang daerah-daerah yang kecepatannya itu di atas 5 meter per second ya. Itu memang juga banyak di daerah timur. Sementara kebutuhan energi kita mostly itu di Jawa, jadi di Indonesia ini kan masih ekonominya Jawa sentris ya. Nah tentu itu kita perlu kembangkan. Jadi kita melihat memang teknologi ini berkembang. Jadi kita melihat akan ada disruption yang akan mengurangi harga energi itu. Jadi teknologi akan makin berkembang. Jadi kalau misalnya kita bicara solar PV itu juga ada bermacam-macam teknologi yang saat ini sedang dikembangkan gitu ya, mulai dari crystalline silicon, kemudian ada amorphous silicon dan seterusnya gitu. Kemudian juga intensitas angin juga tergantung kemampuan kita mendesainnya dengan angin yang tidak terlalu kencang. Itu tentu berkaitan dengan teknologi ya, apa windmill yang perlu diinstal di Indonesia. Nah, kembali ke strategi yang cocok. Yang pertama adalah tentunya melihat apa saja yang paling banyak di Indonesia ya, indigenous resources itu apa sih di Indonesia gitu kan, karena kebutuhannya itu tadi kita perlu merubah energy mixture, tapi di satu sisi kita ingin tetap tumbuh gitu ya. Jadi kalau energi itu indigenous itu ada di Indonesia, maka harganya akan lebih murah. Jadi geothermal misalnya, geothermal itu potensinya 23.000 megawatt. Terus dari current operation saja kami melihat ya, dari fungsi riset dan teknologi itu banyak yang bisa kita optimize tuh di current operation. Jadi ada stream yang masih mengandalkan energi itu saat ini belum dipakai. Nah itu masuk bab energy efficiency, di mana di current operation itu kita lihat bagaimana menggunakan waste stream yang masih mengandung energi, yang kita namakan sekarang sebagai waste heat stream, itu bisa diutilize. Itu menyangkut ke teknologi Rankine cycle dan seterusnya. Jadi geothermal itu punya potensi yang sangat besar Pak di Indonesia kalau menyebutkan strategi. Kemudian yang kedua adalah curah hujan dan being in tropical country gitu di Indonesia. Jadi curah hujan cukup, kemudian mataharinya juga cukup. Kita punya sumber biomasa yang besar. Nah, itu biomasa ini ada banyak ya yang sedang, misalnya kami di fungsi riset dan teknologi itu sedang merencanakan misalnya dari sampah biomasa itu menjadi low carbon fuel, etanol ya. Jadi kami sedang membuat usaha untuk membuat project second generation bioethanol ya, yang itu cocok sekali untuk Indonesia. Itu mengurangi energy mix kita di scope 3 di produk BBM kita. Di sisi lain kita mengutilize apa yang banyak di Indonesia. Jadi kuncinya adalah karena setiap bangsa harus survive nih di persaingan ini, dan untuk survive kita mesti menggunakan sesuatu yang banyak di Indonesia yang nanti akan memberikan efek terhadap bauran energi dengan carbon intensity yang lebih rendah, dengan teknologi yang juga bisa kita kuasai. Jadi ini mungkin sedikit nyambung dengan tugas kami di Business 20 Pak. Di Business 20 itu kami di Task Force Energy, Sustainability and Climate. Itu kita ada 3 tujuan. Jadi how to accelerate renewable energy. Yang kedua, how to ensure a just and affordable transition. Jadi ini menurut ini sudah istilah yang dikeluarkan oleh Bu Menteri Keuangan, bahwa jadi just and affordable, jadi adil dan terjangkau gitu ya. Nah di yang ketiganya itu adalah energy security. Di just and affordable ini ada kajian kami policy action yang berkaitan dengan SDM. Bagaimana kita menyiapkan SDM yang saat ini sudah bekerja di sektor hidrokarbon, dan bagaimana menyiapkan SDM yang nanti akan melanjutkan cita-cita kita untuk mengejar itu tadi, bauran energi mix tadi. Jadi itu mungkin beberapa hal ya untuk tentang strategi dekarbonisasi di Indonesia. Makasih Pak Oki. Mungkin tadi menyebutkan teknologi Pak ya.
seberapa besar sih pengaruh perkembangan? Sekarang teknologi kan berkembang pesat ya Pak ya, dalam mempercepat transisi energi. Terus Indonesia tuh affordable nggak Pak ya teknologinya bagi Indonesia supaya bisa mempercepat transisi energi ini Pak? Iya Pak. Jadi menarik nih Pak Budi. Jadi kita mungkin ingat perkembangan di semikonduktor ya Pak, di superkapasitor. Di superkapasitor itu ada kurva yang menunjukkan bahwa dengan waktu itu cost itu akan turun Pak. Jadi cost superkapasitor itu turun. Itu kita menyebutnya sebagai Moore law ya, hukum Moore. Nah, si hukum Moore ini dicita-citakan juga terjadi di baterai dan juga terjadi di electrolyzer. Ketika nanti baterai ini semakin canggih teknologinya, nanti harganya akan turun, dan nanti ketika electrolyzer ini semakin murah harganya, itu nanti akan mengurangi biaya untuk produksi hidrogen. Ya, jadi cost itu adalah function of technology ya, selain skill tentunya ya. Di bidangnya Pak Budi kan ada economic of scale ya, tapi cost itu juga fungsi dari teknologi, dan kita berharap nantinya ya Moore law ini juga berlaku juga, tidak hanya di superkapasitor, juga berlaku juga di baterai, berlaku juga di electrolyzer. Jadi nanti di bawah energi kita itu ada electrification yang berdasarkan baterai sebagai energy storage, kemudian ada juga hydrogen ya, karena kita punya potensi juga besar geothermal itu nanti akan dipakai untuk electrolysis of water, kemudian dapat hydrogen bisa dipakai itu di masa depan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga low carbon fuels ya. Jadi misalnya dengan teknologi yang semakin tinggi ya. Jadi sebagai gambaran Pak, saat ini pemerintah sedang mengagendakan swasembada gula Pak. Jadi swasembada gula itu kami kemarin baru mendampingi pimpinan ke Mojokerto. Jadi kita akan swasembada gula ditargetkan di sekitar tahun 2028. Ketika nanti swasembada gula itu terjadi, kita akan mendapatkan byproduct molase atau bahasa di Indonesia itu tetes ya, yang bisa nanti dipakai untuk produksi etanol. Etanolnya nanti jadi blending di gasolin ya, dan itu kita sudah melihat beberapa role model ya. Jadi ada Brazil yang saat ini sudah menggunakan 27% etanol di hampir semua daerahnya, dan di beberapa daerah itu sudah ada alkohol 100%, etanol 100%, itu di Sao Paulo dan kota-kota besar lainnya. Jadi memang teknologi itu akan menentukan bagaimana kita melakukan transformasi. Jadi tentunya untuk negara seperti Indonesia, kebijakannya itu penting agar perkembangan teknologi ini dapat kita sesuaikan dengan affordability masyarakat. Jadi memang ada beberapa teknologi yang saat ini masih mahal gitu ya, itu perlu diturunkan. Jadi hydrogen yang dari green electricity, yang dari listrik hijau misalnya, itu targetnya nanti di 2040 ya, itu sudah comparable sama hydrogen yang kita hasilkan dari gas alam. Jadi di gas alam itu saat ini kita mendapatkan grey hydrogen, itu harganya sekitar 1 sampai $1,5 per kilogram. Sementara green hydrogen yang saat ini ya, misalnya kita ada base load seperti geothermal atau hydropower, kita jadikan hydrogen itu harganya masih above $6 per kilogram. Tentu ini saat ini masih cocok untuk negara maju. Jadi ketika kita membuat kajian green hydrogen, biasanya memang kita targetkan untuk ekspor, misalnya ekspor ke negara maju yang di sekitar kita yang memiliki GDP per kapita lebih besar dan mereka bisa affordable gitu ya dengan harga energi yang tinggi. Tapi untuk di dalam negeri kita memang masih membangun ekosistemnya itu sendiri. Hal yang sama juga terjadi di battery EV ya. Battery EV itu harganya itu karena ketersediaan teknologi saat ini itu harganya masih di atas $100
US dollar per kilowatt hour. Nah, itu kita perlu terus inovasi-inovasi, teknologinya meningkat, nanti akan mencapai di bawah 90 US dollar per kilowatt hour ya. Dan ini ke depan memang targetnya seperti itu. Selain tentunya ada beberapa masalah ya di logistiknya, mineralsnya yang mungkin akan semakin terbatas, pasokannya tentu tidak tersedia dan seterusnya, Pak Budi dan Pak Roy, Bapak dan Ibu. Terbukti nih bahwa Pak Oki memang seorang dosen yang menerangkan dengan sangat-sangat detail dan baik sekali. Pak, saya ambil lagi dari pertanyaan dari hadirin nih Pak. Ya, ini pertanyaannya banyak yang bertanya nih Pak. Ya, tertarik sekali dengan pemaparan dari Pak Oki ini. Ini dari Ibu Farida Arisa. Dikatakan begini Pak, terkait dengan transisi energi, tidak terlepas dari adanya peran gas. Namun di sisi lain, gas cukup costly dari sisi transportasi, either CNG atau LNG. Di sisi lain, teknologi renewable juga masih perlu dikembangkan agar lebih affordable dan sustainable secara supply, mengingat sebagian besar bersifat intermittent. Dari pandangan Dr. Oki, di Indonesia sendiri akan lebih condong ke arah gas atau renewable energy untuk strategi NZI ini, Pak. Terima kasih. Iya, makasih Pak Roy dan makasih Bu Farida Anissa ya, Pak Budi, Bapak dan Ibu. Jadi gas itu merupakan bagian dari energi transisi ini. Jadi gas kalau kita lihat rumus kimianya kan CH4 gitu. C-nya cuma 1 gitu kan. Nah, dibandingkan misalnya dengan diesel misalnya C-nya 16. Jadi gas itu memang bagian dari energi transisi karena dia emisinya lebih rendah. Nah, untuk kasus negara kita yang menjadi tantangan adalah ketersediaan gas itu sendiri. Gas harganya sekarang at least ya di Indonesia ini 6 US dollar per million BTU. MMBTU. Nah, itu kecuali nanti dengan ada insentif dari pemerintah, kita bisa mendapatkan beberapa gas yang bisa diturunkan di bawah 6 gitu ya. Salah satu kenapa itu harganya semakin tinggi karena memang gas kita itu saat ini adanya di daerah Indonesia Timur yang beberapa itu ada di deep water dan tentunya butuh capex yang lebih besar. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, saat ini kami sedang banyak bekerja sama dengan negara maju untuk pendanaan renewable gas, biogas ya. Biogas itu kita bisa hasilkan misalnya Pak dari palm oil mill effluent, POME ya. Di Indonesia ada lebih dari 700 pabrik kelapa sawit ya, PKS atau bahasa Inggrisnya palm oil mill. Nah, pabrik kelapa sawit ini yang 700-an lebih itu saat ini limbah cairnya itu belum diapa-apakan mostly ya. Nah, limbah cairnya itu kita bisa capture emisinya itu yaitu gas CH4. CH4-nya itu kita pisahkan dari CO2 dan saat ini kita sedang mendevelop bisnisnya agar renewable gas ini nanti bisa disuntikan misalnya ke Pulau Jawa. Nanti di Jawa nanti ada off-taker, industri-industri yang memang sudah komit untuk menggunakan gas sebagian bagian dari energi transisinya gitu. Jadi ini compressed natural gas ini sesuatu yang menarik. Dan juga LNG ya Bu Farida juga menyebutkan LNG ini juga menarik karena kami juga sedang bekerja bersama dengan negara maju. Sebut aja misalnya Jepang ya. Itu untuk LNG itu kita mentargetkan ada 5% dari LNG itu yang nanti akan green. Jadi dari biogas itu tadi. Jadi green methane yang digabung dengan LNG. Jadi tentunya dengan saat ini beberapa ketersediaan gas yang ada saat ini tentunya kita perlu menambah ya pasokan dari renewables dan gas itu sendiri memang bagian dari energi transisi karena dia emisinya lebih rendah dan Indonesia used to be top 5 ya atau top 3 ya di bidang LNG itu ya. Dan tapi tentang saat ini harga gas itu sudah cukup tinggi ya. Jadi kita perlu menambah pasokannya dari renewables. Baik, terima kasih Pak Oki. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Mulia Muhammad Nur. Assalamualaikum.
Selamat pagi Prof. Oki. Semoga sehat selalu. Saya Mulia izin bertanya. Tren transisi energi di dunia saat ini ke arah energi apa? Dan apa potensial resource yang dimiliki Indonesia yang bisa dikembangkan dengan kemampuan teknologi yang dimiliki Indonesia, Pak? Terima kasih Pak Budi dan Pak Mulia Muhammad Nur ya. Jadi berbicara tren ya, kita perlu mengenal tren, tapi kita perlu berpikir domestik. Jadi waktu saya masih SMA itu adalah istilah think globally, act locally ya Pak Budi ya, Pak Faro ya. Tapi sekarang udah jarang juga saya dengarnya itu. Tapi itu masih menjadi sangat penting di Indonesia saat ini ya. Apa sih tren dunia saat ini? Ada tiga tren dunia saat ini. Jadi tren dunia yang pertama adalah decarbonization, bagaimana kita mengurangi emisi. Tren dunia yang kedua adalah electrification, bagaimana kita menggunakan elektron ya untuk memindahkan energi itu. Terus yang tren ketiga adalah decentralization. Nah itu tentunya kita ingin mengadopsi tren dunia itu dengan melihat potensi yang ada di Indonesia. Jadi untuk energi ini tidak bisa satu jenis produk itu di copy paste ke negara lain. Karena setiap negara itu punya potensi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat Iceland ya, dia punya geothermal. Itu mirip-mirip dengan Indonesia, kita punya geothermal. Kemudian kita lihat Brazil punya bioenergi. Bioenergi kita combine sama bioekonomi, itu akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar di Indonesia. Jadi selain melihat tren, kita juga perlu melihat kemampuan kita nih, apa potensi yang ada di sekitar kita. Tadi saya sudah menyebutkan kalau untuk electricity, yaitu geothermal, hydro, ya itu yang kita miliki saat ini yang terbesar. Variable renewable energy juga potensial di beberapa daerah ya, tapi butuh luas permukaan yang cukup besar ya. Jadi solar PV misalnya itu bisa di daerah-daerah yang memang kita butuh permukaan yang besar. Karena itu megawattnya itu fungsi dari berapa hektar yang kita miliki. Kemudian selain potensi resource itu tentunya kita punya bioenergi ya. Bioenergi itu potensinya masih besar di Indonesia dan tentu kita perlu meletakkan capital dan juga resources kita di bidang-bidang yang kita miliki ini. Jadi setiap negara punya potensi yang berbeda. Game-nya adalah bagaimana kita menyiapkan SDM kita untuk menguasai teknologi di bidang-bidang yang indigenous ini, yang memang kita dimiliki oleh Indonesia saat ini. Baik Pak, saya meneruskan lagi pertanyaan karena banyak pertanyaan nih. Jadi saya teruskan saja Pak. Ini ada pertanyaan yang singkat dari Pak Agung Budianto. Dear Pak Oki, apa tanggapan Bapak dengan petrol hasil limbah plastik olahan? Oke, terima kasih banyak nih, menarik nih Pak Roy, Pak Budi, Bapak dan Ibu ya. Jadi kami sedang ada studi bersama saat ini ya dengan salah satu NGO di Bali, namanya Get Plastics ya. Dan itu kita pyrolyze limbah plastik ya, plastik yang sudah tidak dipakai itu, dan kita mendapatkan liquid fuels ya. Tapi tentunya butuh kami sudah menemukan upgrade-nya ya, bagaimana kita mengupgrade pyrolysis oil itu untuk bisa menjadi BBM misalnya. Kedepannya itu kita bisa targetkan juga untuk mendapatkan chemicals. Nah, kuncinya adalah yang pertama kita perlu mensosialisasikan pemilihan sampah. Jadi mungkin kalau misalnya Pak Roy, Pak Budi ingat di Jepang gitu ya, kita kan nggak bisa buang sampah itu setiap hari. Setiap hari itu plastiknya beda, labelnya beda gitu. Nah, ketika nanti Indonesia
sudah mencapai level ini, kita bisa classify itu sampah-sampah kita yang organik nanti bisa jadi biogas, bisa jadi sumber energi juga. Yang inorganik ada yang ke recycle, ada yang bisa kita pakai untuk yang lainnya. Dan plastiknya itu juga sudah diklasifikasi. Kalau misalnya kita bisa menyisihkan plastik dan kita classify, itu bisa dipakai lagi, Pak. Bisa dipakai lagi untuk tujuan lain. Entah itu mendapatkan BBM ya, gasolin dari plastik, atau bisa mendapatkan chemicals juga. Kuncinya adalah di classification ini, karena plastik itu ada banyak ininya gitu kan. Jadi misalnya ini botol, tapi ini bukan iklan ya. Jadi ini botol, ini ada tiga jenis plastik setidaknya nih di sini. Jadi ada di tutupnya itu ada HDPE, High Density Polyethylene, kemudian di bawahnya itu ada PET, dan juga ada yang PVC juga. Nah, yang kenapa kita butuh mengklasifikasikan plastik sampah itu, karena once kita memiliki plastik yang berpisah-pisah itu, kita akan mudah akan dijadikan apa setelah itu. Jadi plastik ini memiliki kehidupan keduanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada PVC itu kita usahakan tidak masuk yang thermal conversion, karena ada C-nya itu kan klorin. Klorin itu nanti kayak emit jadi klorin, nanti nggak bagus untuk yang mengoperasikan gitu ya. Nah, tapi beberapa plastik ya, misalnya polystyrene, misalnya kita habis makan sate padang gitu ya. Iya, tepung berayam. Sate padang kan ada bungkusnya itu styrofoam. Styrofoam itu polystyrene. Nah, kalau polystyrene aja itu bisa jadi satu produk tertentu tuh, Pak, ketika kita olah lagi. Dan kemudian misalnya sendok plastik gitu ya, sendok plastik itu misalnya yang sebagian besar itu kan PP ya, polypropylene. Itu kita bisa recycle untuk menjadi produk tertentu, termasuk di situ petrol. Jadi ketika kita sudah mencapai keteraturan yang seperti itu mungkin sekali gitu. Dan ini tentu saat ini kami bekerja sama dengan NGO ya, karena di hulunya itu perlu voluntary ya, Pak Budi ya. Jadi kami ada kerjasama dengan NGO untuk mengumpulkan plastik, kemudian plastiknya kita convert menjadi sesuatu. Contohnya BBM ya. Nah, ke depan kita harapannya bisa menjadi chemicals juga, tapi memang mesti diklasifikasi nih plastiknya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan yang voluntary juga, itu used cooking oil, Pak, minyak goreng bekas. Minyak goreng bekas ini kita bisa menyelesaikan 3 masalah sekaligus. Pertama, masalah kesehatan, karena itu tidak boleh dipakai berulang-ulang gitu ya. Walaupun enak ya Pak Budi ya. Misalnya kan iya, misalnya makin kental itu gorengannya itu makin crispy, mantap rasanya gitu ya. Kemudian masalah lingkungan, karena itu ketika itu dibuang ke dispose, ke sewer, ke saluran air, itu akan menyumbat dan banyak masalah yang lainnya. Jadi meningkatkan biochemical content di situ dan seterusnya ya. Jadi untuk air juga berbahaya. Dan yang ketiga ini kita bisa utilize, Pak. Kita bisa pakai untuk bahan baku. Misalnya kami di Cilacap itu sudah punya green refinery. Saat ini bahan bakunya itu dari palm oil. In the future kita harapkan bisa juga dari minyak-minyak lainnya, minyak-minyak nabati lainnya seperti nyamplung, kalau Inopilum ya, atau Malipari, Pongamia pinnata, atau Yuko, used cooking oil itu bisa juga, Pak. Jadi memang ini bisa 1 jam sendiri untuk membicarakan potensi waste ya, waste yang ada di sekitar kita itu. Kalau memang kita kita manage dengan bagus, ini akan menjadikan sesuatu ya, termasuk limbah plastik, used cooking oil dan yang lainnya, Pak. Terima kasih Pak Oki. Ini sekarang kita tahu ya harga oil and gas kan naik lagi nih Pak ya. Artinya ada insentif untuk memproduksi lebih banyak minyak bumi gitu Pak ya. Ini apa dampaknya terhadap upaya transisi energi tadi dan semua hal yang Bapak jelaskan sebelumnya ini Pak? Terima kasih Pak Budi, ini menarik sekali pertanyaannya Pak Budi ya. Karena memang geopolitical tension yang saat ini terjadi di Eropa itu impact-nya luar biasa Pak. Karena
kita tahu gas dari Rusia itu mengalir ke Jerman ya Pak ya. Nah Jerman itu ibunya Eropa, jadi ekonomi Eropa itu basically ekonomi Jerman sebagai pemimpin ekonominya Pak ya. Jadi itu terdisrupt dan juga energi juga terdisrupt dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah memang ada correction di trajectory itu yang memang sudah ditargetkan oleh negara-negara maju OECD. Karena saat ini kita melihat ada flow batu bara yang cukup signifikan ke Eropa dan juga gas yang juga menyerap di Eropa. Nah ini impact-nya luar biasa, termasuk kepada bauran negara-negara berkembang ya, karena ketika harga energi itu tinggi, itu affordability di negara berkembang lah yang akan suffer karena kita kemampuan affordability-nya kita masih lebih rendah ya dibandingkan di mereka yang di negara OECD. Nah saat ini memang harga energi akan tinggi ya. Harga energi akan tinggi karena supply permasalahan supply ini dan kita melihat ternyata ini tidak hanya kepada minyak, gas dan lain-lainnya, tapi juga terhadap mineral-mineral yang memang dipakai untuk di bisnis energi terbarukan. Sebagai contoh, lithium itu harganya tinggi sekali sekarang karena ini dipakai untuk bateri ya. Karena memang untuk mendapatkan lithium itu kita butuh energi juga, ada proses mining di situ dan semuanya akhirnya fungsi dari harga energi itu sendiri gitu ya. Nah itu tentunya yang paling ideal adalah kita ketika dunia itu berubah dan kita survive, itu cara paling smart adalah kita memutus ikatan kita dengan dunia itu. Walaupun itu cukup menantang ya, karena memang sebagai bagian dari dunia global, Indonesia terhubung di banyak hal. Nah, untuk itu kita perlu tentunya melakukan selain efisiensi ya, kita perlu meningkatkan penggunaan energi yang memang indigenous itu, yang memang banyak di Indonesia, sehingga kita tidak terlalu merasakan ya impact-nya. Karena krisis minyak mentah saat ini sudah itu siklus ya, sudah kita melihat, mungkin Pak Budi, Pak Roy melihatnya di tahun 70-an gitu ya, ketika di Belanda itu tidak ada yang boleh menggunakan BBM kecuali keluarga kerajaan gitu ya, dan ini sesuatu yang bentuknya cyclical ya, jadi terjadi lagi gitu. Memang semakin banyak kita menggunakan energi alternatif yang ada di Indonesia, itu akan semakin bagus untuk daya tahan bangsa kita gitu. Kalau kita kan ada immunity ya, daya tahan tubuh. Nah, untuk itu memang semakin banyak kita melakukan diversifikasi itu dan kita tidak terlalu tergantung kepada dunia, itu semakin bagus. Karena memang keadaan kita saat ini net importer energi. Jadi jika ada riak atau disruption di global akan terasa di tanah air. Terima kasih Pak penjelasannya. Ini bagi saya pribadi cukup mencerahkan ya, membuka wawasan saya. Ternyata wasted yang kita buang sehari-hari ini bisa jadi sesuatu untuk menggantikan energi ya Pak ya. Kami orang ekonom sih Pak ya. Kalau kami lihat plastik, kami ngelihatnya ini plastik bisa kami jual berapa lagi harganya. Tapi kalau Bapak lihat ini plastik bisa digunakan untuk apa nih ya. Jadi Pak, ini ada pertanyaan begini Pak, dari pengalaman dan pengamatan Bapak nih, ya apa saja tantangan terbesar kita nih Pak untuk transaksi energi di negara kita? Kayak saya saja sekarang baru mengerti gitu Pak ya, bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kok saya nggak lihat banyak hal itu terjadi gitu Pak. Nah, mohon penjelasan Pak. Makasih Pak Roy. Jadi ini pertanyaannya bagaimana merubah tantangan menjadi tentengan, Pak ya. Ini ya, kalau kita lihat Indonesia, Pak, kan ada ini ya, ada empat kebutuhan, 4 pilar dari energi transition itu,
yang tentu kita perlu kejar di Indonesia ini. Yang pertama itu adalah tentunya capital ya. Jadi investment itu penting sekali. Ini izin ini karena Pak Budi dan Pak Roy kan pelaku ekonomi ya. Jadi investment itu selalu yang menjadi pertama. Nah, kemampuan kita melakukan investasi tentu bergantung ya karena keterbatasan funding resources di Indonesia. Tentu kita tentu ingin ya mendapatkan bantuan ya dari dunia global, atau bahasanya Bu Menteri Keuangan itu kan ada memang yang kita bisa kejar pengurangan emisi ini dengan usaha kita ya 29-30%, tapi dengan bantuan internasional itu bisa mencapai 41%. Jadi memang di B20 itu kita ada juga tuh policy action yang mengharapkan adanya bagaimana melakukan channeling dari funding, Pak Budi, Pak Roy, dari negara-negara maju ke negara berkembang. Ya, karena memang yang pertama adalah investasi. Terus yang kedua, kita melihat ini fungsi dari teknologi ya. Teknologinya semakin mature, maka harganya akan semakin murah, semakin affordable. Gitu ya. Ini yang perlu kita kejar. Jadi seberapa banyak expenditure kita untuk teknologi itu juga akan menentukan masa depan anak cucu kita gitu ya. Jadi ibaratnya sekolah mahal nih gitu kan. Sekolah mahal tapi apakah pilihannya anak-anak nggak disekolahin gitu kan. Jadi kan tetap harus ada itu kan cost ya. Ini mungkin seperti itulah, teknologi harus menjadi kunci agar nanti harganya semakin affordable. Kemudian yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur ini mungkin juga kita melihat bahwa memang infrastruktur saat ini yang sudah kita miliki itu memiliki capex yang sangat besar gitu ya, dan ribuan triliun, dan tentunya akan sangat baik jika memang kita berusaha mengalokasikan yang cukup ya untuk infrastruktur ini. Ya, jadi bagaimana menyeimbangkan supply dari pembangkit yang base load dan intermittent, menyalurkan bahan bakar yang liquid ya, tapi dengan rendah emisi ke seluruh wilayah dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat juga menarik adalah yang pertama investasi, yang kedua teknologi, yang ketiga infrastruktur. Ini berkaitan semuanya, yang 2 dan 3 ini berkaitan dengan yang pertama tadi, Pak. Jadi ujung-ujungnya adalah ke investasi. Dan yang keempat tentunya sebagai enabler kita bisa mengharapkan adanya dukungan pemerintah. Jadi regulatory framework tentunya akan sangat penting ya untuk membantu memberikan insentif ya bagi perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Kalau kita lihat memang policy itu bisa menjadi enabler ya di banyak negara. Itu jika kita ingin melakukan sebuah inisiatif decarbonization itu juga merupakan fungsi dari regulasi yang tersedia, regulative framework yang tersedia di negara tersebut. Makasih Pak Oki. Ini ada 2 pertanyaan ya Pak. Satu yang ada di Zoom, satu lagi yang dari YouTube. Saya barusan baca nih, dan dua-duanya berkaitan Pak. Intinya adalah mengenai kompensasi untuk mengurangi emisi CO2. Dari Pak Haposan ini menanyakan, apakah kita akan mendapatkan kompensasi dengan mengurangi emisi CO2? Dari Pak Haposan Situmorang. Saudara di YouTube kita juga, di Zoom kita juga menanyakan mengenai dekarbonisasi, insentif dekarbonisasi Pak ya. Apakah sudah ada langkah-langkah dari pemerintah terkait insentif ini Pak? Dari Pak Farid Ferdian. Insentif dekarbonisasi, insentif pengurangan emisi Pak ya, CO2. Iya Pak, ya ini menarik sekali Pak Budi, Pak Roy, Bapak dan Ibu, dan juga tadi Pak Haposan dan juga Pak Farid ya yang menanyakan pertanyaan ini. Karena saat ini yang sedang kami usahakan within Pertamina Group Pak ya, adalah menstimulasi inisiatif decarbonization dengan memulai voluntary carbon trading. Jadi ada subholding kami ya yang misalnya menyediakan carbon credit. Jadi bisnis geothermal Pak itu one of the beauty lah kalau Indonesia ya, itu jagoan Indonesia. Itu kan
kita menyediakan tersedia di situ karbon yang bisa kita gunakan untuk bisnis-bisnis lain yang saat ini memang masih mengeluarkan emisi. Nah, itu setelah level di Pertamina Group, kita juga melihat di BUMN juga sudah mulai ada inisiatif ya. Kita ada beberapa BUMN yang memang sangat strategis posisinya ya. Kita punya Perhutani, kita punya PTPN ya. Jadi tentu while waiting for the regulation to be in place ya gitu ya, kita bisa melakukan beberapa inisiatif yang voluntary tadi. Kemudian juga yang menarik adalah kita perlu pursue inisiatif yang no regret initiative. Jadi itu misalnya energy efficiency. Energy efficiency ini dia sesuatu yang kita kerjakan, nanti kita akan mengurangi variable cost, kita akan mengurangi operating cost ya. Jadi kalau misalnya di rumah gitu ya, secara mudahnya kita ganti tuh lampu yang bohlam yang wattnya tinggi dengan yang lebih efisien. Jadi yang 10 watt dia udah terang gitu. Nah, di level industri itu seperti energy efficiency. Jadi kita perlu melakukan inisiatif energy efficiency yang masif sehingga nanti energy efficiency ini menjadi pilar pertama kita ya untuk mengurangi emisi. Kemudian tentunya yang saat ini sudah ada, saat ini sedang digodok oleh pemerintah adalah bagaimana kita nanti bisa memitigasi CO2 untuk utilisasi di peningkatan hidrokarbon kita. Jadi saat ini ada draft ya peraturan untuk CCUS di Indonesia. Itu nanti akan mengcover bagaimana nanti si CO2-nya itu nanti kita suntikan ke perut bumi dan nanti akan juga bermanfaat ya untuk meningkatkan produksinya. Jadi saat ini kita dorong yang bersifat voluntary, kemudian voluntary carbon trading, kemudian ada no regret initiative seperti energy efficiency, kemudian kita juga mengutilize emisi itu. Jadi CO2 kita pakai untuk enhanced soil recovery, kemudian CH4-nya juga kita tidak rilis ke atmosfer ya, karena dulu zamannya saya masih production engineer, mungkin 25 tahun yang lalu, itu kita masih biasa tuh melihat flare yang misalnya habis oil and gas, airnya dibuang, di-discharge, setelah dibersihkan, kemudian gasnya keluar ya. Sekarang itu kita usahakan zero flaring. Jadi ya jika ada potensi-potensi methane itu kita utilize. Jadi seperti itu Pak, beberapa yang kita bisa lakukan saat ini. Silakan Pak. Ya, ini karena sudah menjelang akhir nih Pak. Menjelang akhir, kan kita hanya 1 jam Pak. Supaya para hadirin juga mengerti kita hanya 1 jam. Kita membatasi. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sekarang peran swasta Pak? Kalau tadi kita melihat banyak sekali peran daripada pihak pemerintah dalam hal ini, Bapak ya Pertamina, tapi bagaimana peran swasta menurut Pak Oki untuk bisa mendukung transisi energi ini Pak? Silakan. Ya, makasih Pak Roy. Jadi memang saat ini kita perlu bersinergi sebanyak mungkin ya Pak Roy, Pak Budi ya. Jadi either we are in SOE ya, state-owned enterprises, we are in private sector gitu ya, itu perlu bekerja sama ya sebaik mungkin. Jadi kami saat ini membuka banyak sekali inisiatif ya, terutama di Business 20 itu deliverable kita yang pertama adalah policy action, policy recommendation, ya itu paperwork. Kemudian yang kedua tentunya adalah business action. Business action itu kita membuka kerjasama sebanyak mungkin dengan sinergi BUMN sesama SOE, juga kita membangun hubungan dengan swasta ya. Jadi banyak sekali swasta yang kita engage saat ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama ya, karena dalam energi transisi ini memang banyak inisiatif yang harus dilakukan bersama-sama.
sebagai contoh, kita ada beberapa inisiatif itu membuat Green Industrial Cluster, Pak. Jadi Green Industrial Cluster itu kita lakukan dengan Jababeka, dengan kawasan industri dan seterusnya gitu ya. Itu banyak yang memang kita bisa sinergikan. Kemudian kita juga banyak bekerja sama ya di bidang-bidang energi terbarukan ini, baik itu di produksi, distribusi maupun di konsumsinya ya. Jadi ini terbuka lebar ya potensi untuk melakukan transisi ya dengan keyakinan bahwa no one left behind. Jadi tidak ada yang tertinggal nantinya. Jadi kita bergerak bersama-sama, baik itu BUMN, swasta dan seterusnya ya, agar kita melakukan banyak hal secara bersama-sama. Karena kalau kita melihat kecenderungan energi transisi ini, itu kita harus melihatnya itu secara global gitu ya. Jadi memang semuanya mesti harus terlibat. Dan memang ketika kita melakukan banyak inisiatif itu yang memang sudah ekonomis ya. Jadi di perusahaan kita ada hurdle rate, jadi ada IRR-nya biasanya sudah ditentukan ya. Tapi memang ada inisiatif-inisiatif yang memang saat ini belum profitable, tapi kita menciptakan ekosistem bersama-sama. Nah, dengan kebersamaan itu kita menciptakan ekosistem untuk memang yang teknologinya masih cukup mahal dan bisnisnya masih challenging, itu kita bisa menyiapkan ekosistem lanjutan ya di energi transisi ini. Dan itu kita melihat potensinya sangat besar, Pak. Jadi kami bersyukur ya dengan adanya G20 dan B20 ini, memang kami sudah melihat ya ada banyak panggung ya yang event yang memang kita gunakan sebagai katalis, Pak, sebagai katalis untuk percepatan inisiatif-inisiatif itu. Sudah banyak kerjasama yang kita bangun ya, dan harapannya semakin lama semakin banyak ya, karena dengan sinergitas yang kita bangun ya, kita bisa melakukan banyak sekali efisiensi, dan dengan perbaikan efisiensi tentunya kita bisa membuat ekosistem yang sangat baik ya bagi transisi energi ini sejauh itu. Karena ada beberapa PR itu tidak hanya di capital, tidak hanya di SDM ya, sumber daya manusia, yang memang banyak harus kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi termasuk di dalamnya ketika kita membuat Green Industrial Cluster, itu kita bisa juga membuat framework yang pas untuk circular ekonominya ya. Jadi kita mengelola sampah bersama-sama, limbah bersama-sama, dan nantinya secara cluster itu sudah memiliki net zero sendiri. Jadi cluster itu nanti akan mengutilize apa yang di-emit-nya, dan cluster tersebut nanti akan mengutilize apa saja sampah-sampah yang ada di situ gitu. Jadi itu tentunya kebersamaan yang yang kita sudah mulai ya di beberapa acara G20 dan B20, dan harapannya ini bisa lebih masif gitu, Pak. Kita lakukan bersama-sama semua sektor ya, karena di G20 itu sendiri ada working groups ya, ada yang dari pemerintah, kemudian ada engagement groups ya. Itu kita sudah melihat banyak sinergi juga. Kemudian dari BUMN dan juga swastanya juga banyak inisiatif bersama ya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan, dengan sinergi itu nanti kita bisa mengatasi banyak hal ya secara bersama-sama, Pak Budi, Pak Roy, Bapak dan Ibu. Wah, terima kasih banyak nih Pak Oki, informasinya sangat komprehensif dan sangat mendalam. Semoga ini membantu kita semua ya yang hadir live di sini untuk memahami apa sih transisi energi, apa dampaknya, apa yang harus dilakukan, apa tantangannya, dan seterusnya. Saya kira karena ini sesinya adalah 1 jam, maka kita cukupkan dulu sampai di sini sesinya. Tentu terima kasih sekali lagi Pak Oki sudah menyempatkan hadir dan berbagi pada kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu, teman-teman semua secara live di sesi ini.
baik yang di Zoom maupun di YouTube. Tentu saja ini bukan sesi yang terakhir, karena kita akan ada sesi berikutnya bulan depan dengan topik yang tak kalah menariknya. Sebelum kita tutup, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bila ada keluarga dan atau relasi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang tak sempat menyaksikan sesi ini secara live, mohon dapat menonton rekamannya di YouTube di channel 2L4U. Jangan lupa subscribe channel kami agar kami terus semangat menghadirkan konten-konten yang menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Mengingat pandemi belum resmi berakhir, mari kita terus jaga kesehatan kita masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih.